Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian kelompok minoritas dalam agama Islam yang selalu menganggap kafir kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedudukan mereka berdua sekarang ada di neraka. Itulah yang mereka katakan. Lalu bagaimanakah menurut ulama Nusantara, sesepuh kita ulama Nusantara yang terdahulu dalam masalah ini? Mari kita simak apa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dzalam Syarah Aqidatil Awam, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta, halaman 47. Yang di gambar yang ada di depan antum semua ini saya ambil dari kitab Al-Faqir yang bernama Hujjah Ahli Sunnati wal Jamaah bilisani ulama Indonesia. Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah bilisani ulama Indonesia. Itu kitab yang sedang Al-Faqir tulis. Nah, di situ saya menukilkan kalam Syekh Nawawi Al-Bantani yang ada di depan jenengan ini. Nah, Syekh Nawawi Bantan berkata, far'un, cabang masalah. Qala al-Bajuri, Imam Bajuri berkata, fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najian. Kebenaran yang akan kita bawa menghadap Allah nanti di hari kiamat adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dan masuk surga. Ala annahu qil innahu ta'ala ahyahuma hatta amana bihi summa amatahuma li hadisin warada fi dzalika. Itu ada yang mengatakan bahwa Allah dulu membangkitkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan kembali sehingga mereka berdua dapat iman dan bersyahadah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kemudian dimatikan lagi. Nah, itu ada hadisnya. Li hadisin warada fi dzalika, ada hadis tentang masalah itu. Wa huwa ma ruwiya an Urwata an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyiya lahu abawayhi fa ahyahuma fa amana bihi thumma amatahuma. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah dari Sayyidah Aisyah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah minta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan kedua orang tuaku. Maka Allah pun menghidupkan mereka berdua, kedua orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berdua akhirnya iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka berdua dimatikan lagi oleh Allah, dibalikkan lagi. Qala Suhaili, Imam As-Suhaili berkata, wallahu qadirun ala kulli syai', Allah dapat mampu melakukan segala hal. Lahu ayyakhussa nabiyahu bima sya'a min fadlih, Allah berhak memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara yang dikehendaki Allah. Wa yunaimu alaihi bima sya'a min karamatih, dan Allah pun berhak memberi kenikmatan, memberi kemuliaan apapun yang dikehendaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ansyada ba'duhum faqal haballahu an-nabiyya murida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa. Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu keistimewaan, keutamaan. Fa ahya ummahu wa kadza abahu liimanin bihi fadlan munifa. Maka Allah pun memberi keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidupkan kedua orang tuanya Rasulullah, baik bapak maupun ibu,
baik ibu maupun bapak. Supaya apa? Supaya imanan bi, supaya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallim fal qatimu bidza qatirun wa in kana al haditsu bihi dha'ifa. Percayalah Gusti Allah, percayalah tentang hal ini ya. Karena Allah mampu kuasa melakukannya. Meskipun hadis yang ada tentang hal ini itu hadisnya dhaif. Lalu Syekh Nawawi Bantani ini berkomentar tentang hadis tersebut. Wala'alla hadzal haditsa sahha inda ahli al-haqiqati bi tariqil kashfi. Mungkin hadis ini hadis sahih menurut sebagian ahli haqiqah. Ahli haqiqah adalah orang-orang yang arifin billah, para aulia ya. Sahihnya fitoriqil kashfi, dengan cara metode dikasyaf. Kasyaf dibukakan oleh Allah, mata batinnya mereka dibukakan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah bahwa ini hadisnya hadis sahih. Kama asyara ilaihi ba'duhum, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh sebagian ulama. Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummahu ahyahuma rabbul karimul bari hatta lahu syahida bi sidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari. Hadzal hadisu wa man yaqulu bi dha'fihi fahuwa ad-dha'ifu anil haqiqati 'ari. Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummahu ahyahuma rabbul karimul bari. Saya yakin bahwa orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibunya telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta lahu syahida bi sidqi risalatin, sehingga kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat, menyaksikan tentang kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaddiq fatilka karamatul mukhtari, percayalah, itu adalah mukjizat Rasulullah. Fatilka karamatul mukhtari, itu adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau ngasih mukjizat apapun bisa. Hadzal haditsu wa may yaqulu bi dha'fihi fahuwa ad-dha'ifu anil haqiqati 'ari. Hadis ini, kalau ada orang yang mengatakan hadis ini dhaif, maka hakikatnya orang tersebut adalah dhaif sendiri. Orang tersebut dhaif atau lemah dari memahami hakikat masalah ini. Nah, itulah kalam Syekh Nawawi Al-Bantani soal selamatnya kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan menyimak kalam beliau di kitab yang lain. Kali ini dari kitab Kasyifatus Saja pada halaman 144, cetakan Daru Ibni Hazm Beirut. Beliau berkata, far'un qala al-Barrawi والذي نقله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن السبكي أن عمه صلى الله عليه وسلم أبا طالب بعد أن توفي أحياه الله تعالى وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. Syekh Nawawi berkata bahwa Al-Imam Al-Barrawi mengatakan, isinya perkataan beliau, والذي نقله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن السبكي, suatu keterangan yang telah dinukilkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dari Imam As-Subki, bahwa anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Aba Talibin ba'da an tufiya ahyahu Allah ta'ala wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggal, ini dibangkitkan kembali oleh Allah. Untuk apa? Untuk beriman dan berikrar dan bersyahadat, menyaksikan dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna Al-Allamah As-Suhaimi, Syekhuna Al-Allamah As-Suhaimi berkata, wa hadza huwa al-la'iqu bi hubbihi sallallahu alaihi wasallam.
Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang cocok, yang pantas dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta kepada kekasihnya, maka orang tersebut tidak akan menjelek-jelekan, memburuk-burukkan orang-orang yang masih ada kekerabatan dengan kekasih tersebut. Wa huwa alladhi a'taqiduhu wa alqallahu bihi. Nah, pendapat ini adalah masih katanya Syekh As-Suhaimi ya. Pendapat ini adalah pendapat yang saya yakini, yang saya i'tiqadi, saya imani, dan kelak saya akan bertemu dengan Allah di hari akhir dengan keimanan dan keyakinan yang seperti tadi itu. Wa amma ihya'ullah ta'ala abawaihi falidukhuli fi ummatihi faqat. Adapun masalah Allah membangkitkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi setelah beliau berdua meninggal, maka tidak lain dan tidak bukan hanya agar mereka berdua bisa dikategorikan masuk ke dalam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana minan najina. Meskipun mereka berdua termasuk orang-orang yang selamat. Intaha, selesai kalamnya Syekh Suhaimi. Terus komentar Syekh Nawawi, kenapa kok mereka berdua termasuk orang yang selamat? Nah ini, li'annahuma min ahlil fatrah. Karena mereka berdua, orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah min ahlil fatrah, termasuk ahli fatrah. Ahli fatrah itu orang yang hidup pada suatu zaman, yang mana zaman itu kosong dari nabi, tidak ada nabi yang diutus pada waktu itu. Nah, ahli fatrah menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama, adalah selamat, insyaallah selamat dan masuk surga, karena mereka hidup di zaman kekosongan nabi. Tidak ada orang yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka dalam kebenaran, karena tidak ada, karena kosong. Makanya ini sudah tidak apa-apa, masuk surga langsung. Dari kalamnya Syekh Suhaimi ini bisa diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan antara dibangkitkannya Abu Thalib dengan dibangkitkannya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dibangkitkannya Abu Thalib itu agar Abu Thalib ini mau iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dibangkitkannya kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan agar iman dan selamat, enggak, bukan karena itu, karena memang sudah aslinya sudah selamat mereka. Nah, dibangkitkannya kenapa? Ya karena agar kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat kemuliaan berstatus sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya keistimewaan yang tersendiri daripada umat-umat yang lain. Nah, jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul, maka umatnya pun akan menjadi sebaik-baiknya umat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Busiri dalam satu bait di antara qasidah di dalam qasidah burdah beliau. Lamma ta'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Tatkala Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah sang pengajak ke dalam ketaatan, Allah memanggil Rasulullah dengan sebutan Rasul yang paling mulia, akramir rusli. Maka jadilah kita sebagai umat termulia di antara umat-umat sebelumnya. Jadi ini yang namanya keramat gandul. Kita dilahirkan
sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita gandul keramatnya beliau, ikuti keramatnya beliau. Nah, beliau enak, beliau mulia, kita ikut mulia karena kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai adab kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita janganlah menyesatkan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalaupun memang benar kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di neraka, masuk neraka, itu tidak adab, bukanlah adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang diutus oleh Allah untuk memberi hidayah kepada kita semua agar dapat selalu berjalan di dalam kebenaran. Nah, beliau ngajak kita ke dalam kebenaran, sangat berjasa terhadap kita. Kita gembor-gembor sana sini, orang tua Rasulullah kafir, orang tua Rasulullah masuk neraka. Apakah ini adab? Tidak adab ini, bukanlah suatu adab. Nah, kalaupun benar yang diucapkan, ini tidak adab, apalagi salah. Nah, bahaya ini, apalagi salah. Ini dikhawatirkan su'ul adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata mayoritas para ulama, kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minan najin, termasuk orang-orang yang selamat. Karena kedua orang tua Rasulullah ini masanya masa ahli fatrah, tadi sudah saya jelaskan. Menyinggung soal adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu saya ikut puasanan Ramadanan di rumahnya Habib Lutfi. Nah, beliau mengimami sholat taraweh di musola depan dalam beliau. Beberapa kali saya makmum di belakang beliau. Beliau setiap kali membaca surat sampai surat Tabbat Yadah, ini beliau ndak dikeraskan suaranya. Kalau surat-surat yang lain, Alhaakumut Takasur sampai yang lain, semuanya dikeraskan. Saya jadi heran dan timbul pertanyaan di benak saya. Ini kenapa ya Habib Lutfi setiap kali sampai Tabbat Yadah, surat Tabbat Yadah, ndak mau mengeraskan. Nah, sampai akhirnya saya cari-cari jawabannya. Ternyata memang banyak kalangan ulama, khususnya banyak kalangan habaib, yang menyatakan bahwa di antara adab membaca surat Tabbat adalah dengan cara dipelankan untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat Tabbat isinya menjelaskan tentang celakanya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Nah, karena ini ada kekerabatan dengan Rasulullah, yang mana beliau adalah paman Rasulullah, yang mana Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita tidak usah keras-keras, Ini perkataan banyak dari kalangan habaib seperti itu. Ya, meskipun masih ada pro dan kontra antara mereka. Apakah ini memang harus kayak gini, adabnya seperti ini apa enggak, itu wallahu alam. Sekian dari saya, semoga kita semua selalu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala al-adab husnul adab, baiknya akhlak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Dari segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.